Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatuhu wassalamuhu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu dosen semuanya? Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan dalam kondisi seperti sekarang ini. Tetap stay at home, work from home. Kita semua bisa beraktivitas di rumah saja. Ketika memang sangat penting untuk keluar, tetap gunakan protokol kesehatan, gunakan masker dan lain sebagainya. Baiklah Bapak Ibu dosen semuanya dimanapun berada, banyak dari Bapak Ibu yang bertanya, ketika tidak lolos di D4 ini, apakah nanti bisa lanjut ke gelombang 2 untuk penilaian Cerdos di tahun 2020 ini? Terus apakah penilaiannya mengikuti lagi mulai dari D1 atau melanjutkan? Baiklah, kita simak penjelasan berikut. Bapak Ibu dosen, pertama-tama saya perlihatkan dulu ya untuk jadwal pelaksanaan Cerdos gelombang 1 tahun 2020. Ini adalah lampiran dari surat Direktur Sumber Daya dari Dirjen Dikti ya, nomor 921/4.2/TU/20 tertanggal 24 Maret 2020. Ini suratnya tentang pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen gelombang 1 tahun 2020. Ini yang dialamatkan semuanya kepada pimpinan perguruan tinggi negeri, kemudian juga kepada kepala LL Dikti dari 1 sampai 14. Kemudian juga untuk ketua panitia Cerdos Kementerian Mitra di seluruh Indonesia. Baiklah, kita lihat dulu sekarang ini ya, tertanggal 1 Mei 2020 ya. Kemarin adalah batas akhir ya. Batas akhir dari penilaian persepsional. Ini di sini ya, terakhir tanggal 30 April 2020. Kemudian ya, jadi kemarin sudah divalidasi ya, sudah dikirimkan ya dari PSD PTU ini ya, perguruan tinggi pengusul ya. Jadi PSD ini panitia Cerdos, PTU ini perguruan tinggi pengusul ya. Sudah dikirimkan ya. Itu nanti semuanya data akan diproses semuanya, baik by sistem juga ada by manual, karena yang melihat ya, untuk memvalidasi sertifikat Bapak Ibu itu tetap dilihat secara manual oleh panitia Cerdos. Ya makanya kemarin tuh banyak yang masih belum divalidasi ya, terutama terkait sertifikat untuk potensi akademik juga sertifikat bahasa Inggris, karena memang butuh waktu ya mengecek ya, satu-satu ya, apakah sertifikat Bapak Ibu itu masuk kriteria untuk penilaian Cerdos ini atau tidak ya. Oke, dan ini nanti akan ditetapkan insya Allah tanggal 11 Mei 2020 ya. Dan nomor 7 ini tidak ada perpanjangan waktu ya, sebagaimana sudah saya bahas ya di video sebelumnya terkait perpanjangan waktu penilaian persepsional
sertifikasi dosen tahun 2020. Jadi tidak ada. Untuk jelasnya silahkan Anda bisa cek, bisa simak ya video saya sebelumnya. Oke. Jadi sekarang ini masa menunggu ya. Sekarang tanggal 1 Mei ya. Besok 2 Mei, lusa 3 Mei dan seterusnya sampai 11 Mei. Ini adalah waktu ya menunggu penetapan data D5 ya. Kemudian banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, ketika nanti tidak lolos, artinya tidak masuk di data D5, apakah nanti akan masuk di Serdos gelombang 2 ya? Terus apakah nanti akan mulai dari satu lagi atau lanjut ya? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Oke, saya jawab ya satu persatu ya. Mohon diperhatikan Bapak Ibu dosen semuanya, dan sekiranya jawaban saya ini dibutuhkan juga kepada rekan-rekan, silahkan di-share ya. Silahkan di-share. Oke, saya jawab dulu untuk apakah bisa melanjutkan ke gelombang 2. Di sini kita lihat ya, di buku pedoman 2 ya. Buku pedoman 2 ini ya, untuk Serdos ya. Di buku 2 ini tentang penilaian portofolio ya. Di sini halaman 11. Anda bisa cek ya, bisa cek. Buku panduan ini juga sudah kami share di channel Telegram Info Serdos ya. Anda bisa download di sana. Oke, kita lihat ini yang sudah saya highlight ini ya. Sudah saya highlight. Calon DYS ya, dosen yang sertifikasi yang tidak masuk dalam data D5 dapat memperbaiki kekurangan skor dari masing-masing komponen dengan cara mengulang kembali pada periode pelaksanaan Serdos berikutnya. Ini perlu difahami Bapak Ibu dosen. Jadi data D4 ini masih disebut sebagai calon DYS ya. Calon DYS, calon dosen yang sertifikasi, ini D4 ya. Ketika ini sudah lolos D4 kemudian menjadi DYS atau data D5. Jadi menjadi DYS ini dosen yang sertifikasi. Jelas gak ini ya? Sudah jelas ya? Gimana? Sudah jelas apa belum? Ya. Sehingga ya, ketika pada proses kemarin ini ya, wah berjibaku macam-macam, termasuk mencari tes bahasa Inggris, tes potensi akademik nggak dapet ya, kuotanya penuh terus ya. Ini tidak apa-apa, nanti Anda akan bisa mengikuti Serdos di gelombang berikutnya ya. Insya Allah kalau memang ada gelombang 2, maka antara bulan Agustus atau bulan September ya, antara bulan Agustus atau bulan September nanti itu ada gelombang 2. Nah, Anda bisa mengikuti di sana. Jadi silahkan disiapkan sebaik mungkin ya, silahkan disiapkan sebaik mungkin. Kenapa? Ya karena nanti biar ndak apa istilahnya, ndak keburu gitu loh ya. Termasuk TKDA, TKB-nya disiapkan dulu ya. Ini juga berlaku bagi Bapak Ibu dosen yang nanti kira-kira akan eligible gitu ya. Untuk persiapan saja, yang sekiranya nanti memang mau ikut Serdos,
silahkan disiapkan dulu ya, siapkan dulu baik tes bahasa Inggris atau tes potensi akademik ya, karena sebetulnya lembaga tes itu mereka juga tiap bulan itu melaksanakan tes ya. Ini bisa dicek, ini pernyataan dari Bapak Mahendra, tim Sirdos Nasional. Silakan pernyataannya, monggo Pak Mahendra. Bahasa Inggris dan potensi akademiknya, seperti itu. Untuk saat ini baru berjalan 3 lembaga itu, yaitu TKD UGM, UNAIR, dan PLTI. Ya, nanti akan menyusul dari UGM, yang ASEP UGM, kemudian TESOLUPI, sama TPA Bappenas. Nah, nanti kalau kita minta untuk mengirimkan pedoman penyelenggaraannya, jika sesuai prosedur, maka nanti kita akan sampaikan, kita buka. Jadi yang saat ini baru bisa berjalan 3 itu saja. Ya, jadi memang cepat-cepatan untuk ikut tes tersebut. Nah, itu kan juga di luar proses Serdos. Yang penting Serdos itu dosen itu punya nilai sertifikat ya. Jadi memang untuk kedepannya bisa ditekankan kepada dosen bahwa pemenuhan tes tersebut bisa dilakukan jauh-jauh hari tanpa harus menunggu Serdos. Oke ya. Jadi itu langsung pernyataan dari Bapak Mahendra, salah satu tim Sirdos Nasional ya, bahwa TKDA TKB ini sebetulnya bisa disiapkan jauh hari, tidak harus menunggu eligible, gitu loh ya. Sehingga nanti pas proses penilaian persepsional yang hanya sekitar 2 minggu itu sudah siap semua, jadi enak, gitu loh ya. Makanya ini juga salah satu kenapa tidak ada perpanjangan. Ya, walaupun kuota penuh atau sebagainya, ya karena itu sebetulnya tidak masuk dalam ranah penilaian Sirdos itu sendiri ya. Itu harusnya di luar kan begitu. Yang penting ketika Sirdos sudah ada nilainya. Ya, seperti itu. Dan juga catatannya adalah sertifikatnya ini berlaku seterusnya, artinya tidak dibatasi oleh masa berlaku. Oke ya, jelas ya. Oke, saya lanjutkan biar lebih mantep ya, ini ya. Masuk ke buku 3 ya, buku 3 panduan sertifikasi dosen, ini halaman 10. Oke, ini ada diagram alir proses penetapan dari calon DYS atau D4 ya menjadi DYS atau D5. Oke, kita lihat di sini ya. Ini ada dari Ditjen SDID ya. Ini. Kemudian ini penetapan calon DYS definitif data D4. Oke, ini masuk ke PSDPTU. Penugasan dan pembuatan token penilai persepsional sudah ya, ini ya, dapat token. Pendistribusian token sudah. Kemudian masuk ke dosen, ini pengisian biodata penilaian persepsional, pemenuhan NBI dan MPA, ini dosen sudah masuk di sini. Kemudian masuk ke sister ini penghitungan nilai gabungan atau NGB, ini masuk sini. Ini penilaiannya ada 2, lulus NPS dan NGB. Lulus NPS ya. Apakah lulus NPS nilai persepsional dan NGB nilai gabungan? Ya. Jika tidak, maka balik lagi ke sini. Balik lagi ke pemenuhan kelulusan NPS dan NGB. Kalau iya artinya lulus, maka lanjut ya, nanti masuk ke Ditjen SDID di sini, masuk penetapan DYS dalam data D5. Kalau sudah ditetapkan sebagai data D5, ini nanti yang insya Allah 11 Mei
ditetapkan, maka nanti kembali lagi ke dosen ini untuk penyusunan deskripsi diri. Ya, penyusunan deskripsi diri ini bisa dipersiapkan dari sekarang. Tidak harus nunggu nanti ditetapkan D5 baru sampean nanti nyusun. Ya, kalau lihat ini waktunya nanti ya sangat sedikit, ya nanti tidak siap lagi nanti ya. 12 sampai 18 Mei, berapa hari? Seminggu ya. Jadi mulai sekarang silahkan bisa mulai mencicil ya, menyicil ya untuk penulisan deskripsi diri ya. Insya Allah nanti setelah ini ya, setelah video ini saya akan buka juga ya bagaimana cara menyusun deskripsi diri, tips-tipsnya, tips and trick ya menyusun deskripsi diri ya. Nanti silahkan ikuti terus ya channel ini, Ahlis Update ini, silahkan di subscribe, nyalakan loncengnya. Insya Allah nanti saya akan upload lagi tips-tips untuk penyusunan deskripsi diri ya. Jadi ini bisa mulai sekarang dipersiapkan ya, walaupun belum ditetapkan sebagai D5, tidak masalah. Oke ya. Jadi pertanyaannya ya tadi kan sudah terjawab ya, pertanyaan pertama tadi ya, apakah kalau tidak lolos data D4 apakah bisa lanjut di gelombang berikutnya? Bisa ya, bisa. Kemudian kalau seumpama tidak lolos ya di sekarang ini D4-nya, apakah mulai pertama D1 atau melanjutkan lagi D4? Jawabannya melanjutkan lagi D4 ya. Jadi tidak mengulang dari awal, jadi melanjutkan saja. Terus ada pertanyaan lagi, apakah data-data yang sudah kita isikan itu masih ada? Masih ada, tersimpan, semuanya tersimpan. Apakah sertifikat-sertifikat itu yang sudah kita masukkan apakah masih berlaku? Masih berlaku, semuanya masih berlaku. Ya, sertifikat-sertifikat ya yang diupload ya, atau PDF yang diupload semuanya masih berlaku, masih ada. Ya, dan nanti masih bisa diedit lagi ya. Itu. Jadi tetap semangat. Ya. Bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin belum lolos ya, belum lolos D4 ke D5, tetap semangat ya. Terkait jawaban ini ini adalah dasarnya. Mari ya biar lebih mantep ya kita dengarkan juga ini pernyataan dari beliau, Bapak Mahendra, salah satu tim Cerdos Nasional. Monggo Pak Hendra, silahkan. Kemudian saat ini adalah sedang berlangsung tahapan D4, yaitu penilaian internal, baik itu penilaian persepsional dan penghitungan nilai gabungan. Nah, menjadi catatan bagi Bapak Ibu yang akhirnya sampai tanggal 30 April besok tidak bisa memenuhi nilai kemampuan bahasa Inggris ataupun potensi akademik, ya bisa dipastikan tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya karena potensi akademik dan bahasa Inggris itu menjadi komponen dalam penghitungan nilai gabungan. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kelanjutan saldo saya? Bapak Ibu bisa ikut kembali di gelombang berikutnya di tahun yang sama, tapi syarat dan ketentuan berlaku jika kuota 10.000 itu belum terpenuhi di pelaksanaan gelombang 1 ini. Dalam sejarah sih tidak pernah terjadi tuh gelombang 1 langsung terisi 10.000, tidak. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa ikut di gelombang kedua gitu ya. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu sudah lolos ke tahapan D4 itu masuk ke tahapan D5. Nah, inilah yang kita baru sebut sebagai DYS. Oke ya, oke. Terima kasih Pak Mahendra atas penjelasannya.
ya. Jadi itu sudah ya penjelasan di sini, dasarnya langsung di buku pedoman panduan Serdo sudah ada. Kemudian tadi juga sudah dikuatkan oleh pernyataan dari Bapak Mahendra, salah satu tim Serdos nasional, sudah ada. Udah ya, jelas ya. Jadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke. Jadi itu, kalau memang masih ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami jawab ya. Sekali lagi, tetap semangat Bapak Ibu dosen semuanya yang sekiranya belum lolos data D4 ini ya, tetap semangat, dipersiapkan lagi dengan baik. Insya Allah ada kesempatan berikutnya. Bagi yang sudah lolos, selamat, juga tetap semangat ya, tetap semangat melaju ke selanjutnya. Oke, ini adalah jawaban dari kami, sudah kami lengkapi dengan dasar-dasarnya. Silakan di-share ke rekan-rekannya sekiranya ini bermanfaat ya. Yang ada yang bertanya langsung saja linknya diberikan. Oke, sekali lagi bisa tolong di subscribe, dinyalakan loncengnya agar nanti ketika saya upload video terbaru jenengan mendapatkan notifikasinya. Tetap terus ikuti kami. Terima kasih. Afu minkum, hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.